Salam, apa kabar semuanya? Saya hari ini khusus spesial akan menyampaikan perbincangan isi kepala orang tua siswa yang masih TK anak-anaknya untuk bertanya langsung kepada kepala sekolah TK Trimulya dan TK Bintang Mulia. Apa sih isi kepala orang tua? Apa sih kesulitan-kesulitan yang mereka alami? Kita mau tanya langsung kepada Miss Santi, kepala sekolah di Trimulya Hits dan juga TK Bintang Mulia. Tidak berlama-lama lagi, saya akan menyapa Miss Santi. Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Salam sehat untuk keluarga di rumah. Halo Pak Teguh. Halo juga, Miss Santi. Ini hari ini spesial nih ya. Ya. Karena saya mau ngobrol, tapi ngobrolnya itu mewakili isi kepala orang tua yang sudah unek-unek nih ya, karena yang namanya home based learning rupanya banyak kesulitan yang dihadapi. Banyak tantangan. Iya. Sampai Boleh Pak. Ya, Siapa tahu ini bisa menolong orang tua ya. Oh pasti nolong banget. Nah, yang jadi masalah beberapa orang tua sudah sampai pada titik keputusan, udah deh, saya nggak usah nyekolahin anak dulu TK. Jangan. Nah, jangan ya. Jangan. Jangan ya. Nah, kalau gitu boleh nggak? Kasihan nanti anak-anak. Boleh nggak sedikit ya? Sedikit boleh, dulu. Pak, ini kita semangat ngobrol. nih. Kita ngobrol. Nah, ketika anak TK ya sekolah, Iya. apa sih pentingnya anak TK sekolah? Kan TK lah, kan nanti Iya. aja nunggu SD. Bisa tunggu ya, Iya. bisa ditunda ya. Tapi kenapa harus sekolah? Silakan, Miss Santi. Waktu saya merasakan yang namanya work from home, saya berpikir, waduh, ini kelihatannya anak-anak yang TK ini lebih baik ditunda karena sangat sulit. Tetapi setelah dipikir lebih jauh, Pak, ternyata ada banyak hal penting yang akan terlewat. Yang jadi masalah, anak kita terus bertumbuh. Oke, dan itu nggak bisa nunggu. Nggak bisa ditunda, nunggu. tidak bisa ditunda. Pandemi ini berhenti dulu, nggak bisa Iya. ya, anak kita terus Sementara ya. kita sekarang sedang khawatir nih tentang pandemi ini. Tetapi kita juga punya kesibukan tanggung jawab rumah tangga atau keluarga. Sebagai Betul. ayah harus menafkahi. Tetapi anak juga tidak bisa ditunda pendidikannya. Khususnya anak yang TK ini. Kenapa? Anak yang nanti akan di SD, SMP, SMA itu fondasinya itu bukan nanti di SD saja. Fondasi yang paling dasar itu ada di TK. I see. Nah, apa pentingnya nih anak-anak usia dini itu bersekolah di TK? Pentingnya adalah stimulasi tumbuh kembang anak ini. Oke, saya garis bawahi dulu. Stimulasi. Jadi masa-masa anak distimulasi ini bisa nggak ditungguin nanti pas SD? Itu aja pertanyaannya. Terlambat. Jadi Apa anak bedanya? usia 0 sampai 5 tahun itu kita sempat tahu golden age. Betul. Kalau saya boleh tarik mundur itu 3 tahun pertama masa yang paling penting. Karena 3 tahun pertama ini masa perkembangan sensori motor ini berkembang pesat-pesatnya. Orang tua harus ajak main dengan cara yang tepat dan terarah di 3 tahun pertama. Nah, usia 4 dan 5 tahun ini masa memantapkan fisik motoriknya anak-anak. Fisik motorik ini bisa menjadi baik, nanti di SD akan baik juga di dalam kesiapan belajar. Oh, jadi kalau saya baru mulai mau sibuk-sibuknya nanti SD, mau distimulasinya Ketinggalan SD, itu. ketinggalan. Betul. Teman-teman seangkatannya udah maju sampai mana, dia masih di sini. Iya. Oke. Apalagi baik. kalau sekarang ini dikasih pandemi, kita maunya di rumah saja. Betul. Ya. Dan misalnya anaknya dibiarin ngapain aja bebas. Kalau tidak terarah bahaya juga. Oke. Terarah ya. Iya. Kata kuncinya terarah. Kata kuncinya terarah. Dan yang namanya bergerak itu menjadi menu utama. Coba bayangkan sekarang lagi pandemi. Mau keluar rumah takut. Mau ke taman tunggu dulu lah, udah di rumah aja. Iya. Akan baik kalau orang tuh punya rumahnya dengan taman. Betul. Tetapi keluar ke taman sendiri aja takut juga kan anak Betul. terbatas bergeraknya. Betul. Tetapi kalau ada satu program yang terarah untuk menstimulasi anak usia dini dengan baik, minimal di masa pandemi ini anak-anak tetap terstimulasi. Baik. Dan kita memberikan bekal untuk anak usia dini untuk siap pergi ke SD yang paling dekat. Betul.
Tapi misalnya kalau orang tua itu kan mikir gini, kalau bisa murah kenapa harus mahal, ya? Iya. Kalau bisa cari yang terprogram itu di internet, download aja, ngapain harus ke Trimulia Bisa atau Bintang sih. Mulia? Bisa, sebetulnya kan tinggal browsing internet juga bisa. Tapi apa bedanya? Kalau dengan partner yang jelas, Iya, fisiknya ada, tempat sekolahnya nyata, betul. orang tua tidak berjalan sendirian. Baik. Dan program itu bisa disesuaikan dengan karakteristik anak kita ya. Betul. Karena datanya pasti sekolah akan Iya, kan sesuaikan. sebelum anak-anak masuk kita Oh. observasi dulu. Loh, emang sekolah observasi? Kan bukannya kalau home based learning itu anak sekolah ya siapa aja anaknya kan di seberang kamera nggak perlu tahu. Nah itu Tidak kalau di bisa. Trimulia Bintang Mulia gimana cara Tidak kerjanya? bisa. Kami mengajak orang tua Ah. yang mendaftar ke Trimulia atau Bintang Mulia, ini kita harus kenalan dulu sama anaknya. Kenalan. Kalau bahasa kelas besar tuh Iya. SD, SMP, tes masuk, waduh deg-degan tuh. Tapi kalau anak di TK ini kita perlu observasi, kita perlu kenal anak ini. Baik, Setiap anak punya standar tumbuh kembang dan sudah ada ilmunya. baik. Tapi setiap anak itu unik dan spesial. Ada anak-anak yang usianya sesuai usianya tapi stimulasinya masih belum maksimal. Ada yang sudah matang. Di awal ini kita perlu tahu sehingga Jadi, kita bisa mengenal satu pribadi demi satu pribadi sehingga kita bisa layani dengan baik masing-masing pribadi Nah, itu. berarti kata kuncinya adalah ketika sekolah di Trimulia Bintang Mulia ada sebuah tahap awal yaitu observasi. Iya, Di mana data anak itu dikumpulin. diolah kita Diolah. observasi anak, tapi memang hari ini secara online, Betul. Pak, jarak jauh. Tapi proses itu dilakukan Tetap dilakukan. sehingga program-program yang tadi saya sebut itu yang orang kalau mau cari internet aja ya, ini sekolah siapin bener-bener buat anak kita. Betul. Specifically custom made gitu Iya, kurang lebih ya. betul. Wah, jadi di situ bedanya. Iya. Dan kalau itu bisa dicapai ya, apa yang kira-kira orang tua bisa dapatkan di kemudian hari? SMA, kuliah, apa tuh manfaatnya kalau program stimulasinya yang jangka jalan ya? pendek dulu ya, Jangka Pak, pendek, jangka Kalau pendek. yang jangka pendek ini anak-anak tetap di dalam satu kegiatan sekolah. Mm-mm. Kami tentunya butuh kerjasama dari orang tua. Baik, jadi butuh partnership dari orang tua. Iya, Baik, betul. terus. Kalau orang tuanya nggak siap berkomunikasi, apalagi ini harus terus lanjut Betul, PJJ-nya, betul. gitu online learning-nya, Mm. ya akan kesulitan untuk anaknya itu sendiri. Tapi kan orang tua banyak yang sibuk nih Santi. Saya Iya. kalau misalnya kita bicara partnership, oke, ini sudah banyak cerita, bahkan ada beberapa kisah tragedi juga orang tua udah nggak sabar ya Iya, menemani nggak kuat anak lagi online ya. ini nggak kuat lagi, dan itu memang menjadi keluhan sebagian besar orang tua yang dua-duanya mamah dan papa harus bekerja. Iya. Nah, Trimulia Bintang Mulia ada solusi nggak? Kalau nggak ada solusi ya apa Tentu bedanya? kami akan mengusahakan yang Mhm. terbaik. Memang pilihan online learning ini kita harus lakukan karena pandemi ini. Betul. Kalaupun anak datang ke sekolah kan kita juga sebagai orang tua Betul, yang nggak siap ya. betul. Tetapi di level TK ini kami melakukan program ini secara fleksibel. Nah, ini menarik nih. Apa? Gitu. Fleksibel. Iya, karena kan Seenaknya ada- saya. Oh, fleksibel itu bukan berarti gini. Ada Mhm. orang tua yang mengartikan fleksibel sama dengan boleh tidak dikerjakan. Ah, bukan ya, bukan berarti. Bukan. Fleksibel itu tetap dikerjakan, tapi waktunya bisa disesuaikan Oke. dengan keluarga-keluarga orang tua murid yang ada di TK Trimulia dan Bintang Mulia. Oke. Begitu. Apa strateginya Trimulia Bintang Mulia? Jadi di bentuk awal pembelajarannya? tahun ajaran kami menginformasikan ada jadwal pelajaran. Oke. Bahasa gampangnya Jadwal, seperti itu siap. ya. Ada jadwal. Misalnya jadwalnya 9 sampai 12. Tapi bagaimana Miss? Saya kan bekerja. Mm-mm. Saya nggak ada yang jagain lagi. Anak saya aja ditinggal sama oma. Omanya udah gaptek. Iya, betul. Omanya tidak bisa begitu ya. Tidak apa-apa, boleh dibuat pola rutin. Saya mengajak seluruh orang tua yang sudah bergabung dan yang nanti akan bergabung untuk mengatur. Kalau sampai ini harus PJJ lagi, mengatur, oh saya bekerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Iya. Anak saya sama oma, oh omanya masih bisa diaturkan nonton videonya, boleh tapi nggak usah harus full. Iya. Jadi keluarga demi keluarga membuat satu pola rutin di masing-masing keluarga yang tidak bisa disamakan satu keluarga satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, bagaimana kalau menghadapi kendala?
sekolah membuka layanan konseling atau kepala sekolah terbuka dengan komunikasi dengan Ini orang yang tua beda ya, murid. Tri Mulia, Bintang Mulia, kepala sekolahnya siap dihubungi langsung. Iya, betul. Kita nggak sekali. pakai cara-cara gimana, Miss Santi, apakah kalau mau hubungi Miss Santi harus ketemu satpam dulu, ketemu ini? Aduh, kasihan. Jadi Kan gimana sekolah dong? ini dibuat kalau Tri Mulia Bintang Mulia menjadi partner orang tua. Partner, artinya Pendidik utama itu orang tua. pendidik utama orang tua, sekolah. Kita itu Partner. sekolah itu partner. Betul. Jadi kalau kita sulit dihubungi, sulit diajak ngobrol, Mm-mm. orang tua tambah stres lagi. Coba kasih contoh real aja. Saya kalau mau hubungi Miss Santi, saya harus kemana nih? Bapak Oh, saya orang punya tua. anak ya, ini Nah. orang tua. Bapak punya anak, nanti ada punya guru kelas kan. Iya, betul. Bapak kontak guru kelas. Baik. Mau ngomong nih sama Miss Santi. Oke, Guru kelas nanti akan hubungi saya. langsung. Langsung. Nanti saya langsung akan minta nomor telepon, saya akan aturkan jadwal ketemu dengan. Kenapa sih harus lewat guru kelas dulu, nggak boleh langsung ke Miss Santi? Saya melayani 2 sekolah. Betul. Kalau aksesnya langsung, kita nanti kebingungan kok Miss Santi nggak jawab-jawab. Tetapi kalau lewat guru kelas minimal orang tua dilayani, diresponin dulu. Betul ya. Takutnya nanti saya slow respon, kasihan orang tua merasa Iya. tidak dilayani. Betul. Seperti itu. Saya Tapi ke tidak Tokopedia. rumit prosedurnya. Saya ke Beli-Beli, Bukalapak, Tokopedia, kalau slow respon saya tinggalin. Iya, Ya, betul. ya. Betul, Jadi memang betul. kuncinya komitmen sekolah memberikan pelayanan terbaik, akses komunikasi langsung dibantu oleh wali kelas. Iya. Seperti Atau itu. sulit dengan wali kelas, layanan administrasi kami, helpdesk Mm-mm. kami juga terbuka. Jadi nggak ada alasan kalau di home based learning atau pembelajaran jarak jauh ini nggak bisa hubungi kepala sekolah. Nggak bisa alasan. Nggak ada. Saya terbuka. Bahkan saya siap 24 jam. Tetapi kan nggak sampai jam 12 malam juga ya. Ya, Pak, ya. ya. Tapi ada kasus. Pernah ada kasus yang Ada kasus sampai saya- malam itu terus di ini. Saya layani. Dan itu bukan sekali Karena dua kali saya saya tahu tahu. orang tua ini urgent butuh ngobrol. I see. Saya layani. Tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan spesifik ya, boleh tahu nggak sedikit itu seperti apa kisahnya? Jadi kita bisa tahu nih, Miss Santi itu sampai sejauh apa mau terjun ke lapangan Iya. tuh. Orang tua yang telepon malam-malam itu, dia punya satu kebutuhan kerepotan mendampingi anak karena memang jam kerja orang tua ini begitu padat. Sehingga mengerti ya, kalau sebagai orang tua, kalau anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran sesuai waktunya, tugas tidak bisa dikumpulkan, ini punya kepusingan tersendiri orang tua. Betul. Jadi ya dia butuh untuk bicara, pengen ketemu nih sama kepala sekolah. Jadi itu langsung dilayani. Kebetulan memang orang tuanya baru kosong di jam tersebut, I see. jam 9 malam. Waktu itu teknisnya pakai online meeting, Iya, pakai WhatsApp call ya. pakai WhatsApp video call langsung. Iya, Oke, begitu. jadi itu saja yang perlu saya tahu, bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghubungi kepala sekolah kalau ada kesulitan. Iya, Ya. betul sekali. Baik, saya punya pertanyaan berikutnya, ya. Ini kan kalau misalnya orang tua susah mendampingi, akhirnya anak itu bangun seenaknya nih, bangunnya mau jam 12, jam 10. Padahal pembelajaran jadwal misalnya kita udah setting nih jam 8 atau jam 9. Nah ini gimana? Pertama, biarin aja, ataukah harus diapain, ya? Lalu pertanyaan terakhir saya, apa efeknya? Efeknya kalau misalnya kita bisa bangun kebiasaan anak, ataupun kalau anak dibiarin kebiasaannya begitu, Iya. gimana? Mungkin bayangannya seperti ini, ada banyak orang tua yang datang kepada saya, Miss, anak saya tuh kalau di sekolah lebih gampang diatur, kalau di rumah, aduh susahnya. Nah, hari ini tuh terasa sekali karena anak hampir full di rumah, tapi sekolah dari rumah, tapi yang tadi Bapak katakan terjadi. Apa sih kuncinya? Kuncinya itu pola rutin. Pola rutin. Iya, kalau di sekolah itu kita membuatkan satu aturan main yang jelas. Anak sekolah jam 8, selesai jam 12. Yes. Aturan main di kelas, tidak boleh teriak-teriak, harus jalan di kelas, kalau mau bicara harus angkat tangan. Kalau anak itu tidak melakukan, kita akan tunggu anak ini sampai bisa melakukannya. Kita akan tegur baik-baik. Kamu butuhnya apa? Aku butuh bicara, Miss Santi. Tadi caranya sudah betul belum? Belum, oke ulangi dulu ya. Jadi dia harus angkat tangan. Nah kalau di rumah itu rasanya begini, rumah gitu loh, home sweet home. Masa aturannya harus seperti di tempat sekolah atau di tempat kerja ya, buat Iya. mama papa kan, aduh tempat kerja aturannya udah segudang, masuk rumah pengennya santai-santai. Iya. Nah hari ini sangat terasa dengan PJJ. Betul. Jadi ada keluarga-keluarga yang masih menerapkan aturan main rumahnya seperti apa, ada yang lebih santai, lebih rileks dengan tujuan supaya anaknya juga tidak tertekan.
Iya. Tetapi kunci pola rutin ini menjadi penting. Jadi meskipun anak di rumah, ajak anak-anak untuk rutin bangun di waktu yang sama. Oh. Sarapan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, snack gitu ya. Buat anak ini terbiasa dengan pola rutin. Kenapa? Karena itu membangun time body di dalam tubuh anak itu sendiri. Oke, body clock-nya itu dibangun, dibiasakan. Iya. Jadi ngebikin body clock atau kebiasaan itu bukan tiba-tiba dapat ya? Iya. Oke. Misalnya ya sekarang karena masih TK 2, 3, 4, 5 tahun, kasihan nih. Kasihan ya. Masih kecil, dia harus bisa lebih santai, rileks. Tapi dia minta nanti anaknya di SD, tapi saya harus sudah bangun, 7:30 sekolah. Ayo duduk tenang, udah nggak keburu. Karena time body-nya sudah 5 tahun pertama dibuat ya seperti itu. Oke. Tapi kalau time body-nya kita atur sejak kecil, nanti di SD, SMP, SMA-nya dia akan otomatis. Nah, nanti di SMA-nya enak ya? Iya. Oke. Oh, jadi kalau di SMA ada anak yang bermasalah dengan kebiasaan, tidak rutin kerjanya nggak? Cek waktu kecilnya? Iya. Oh. Betul sekali. Bagaimana keluarga-keluarga ini khususnya papa mama yang udah dikasih kepercayaan sebagai orang tua oleh Bapak di surga, ini yang bertanggung jawab membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Oke. Jadi, satu kunci rahasia ilmu gratis yang bisa diperoleh adalah kunci keberhasilan anak di masa depan harus dibangun kebiasaan dari masa TK. Betul ya? Iya. Oke, ini banyak ilmu gratis ini hari ini ya. Nah, kalau begitu, Santi boleh nggak sedikit kasih bocoran ya? Teknisnya nih di TK Trimulya Bintang Mulia supaya saya sebagai orang tua juga yakin bahwa kalau saya sekolahin itu pasti memang tetap berjalan baik maksimal ya. Itu gimana sih ceritanya kalau di Trimulya Bintang Mulia TK itu jalanin sekolah kayak gimana di musim HBL ini? Oke, di musim HBL ini ya. Jadi kita atur kurikulumnya tetap kurikulum nasional, tapi cara pendekatannya kita harus atur. Kenapa? Anak-anak usia dini tidak boleh terlalu banyak di depan layar. Oke. Nggak boleh terlalu banyak di depan layar. Jadi kita atur. Ada 3 bagian penting yang orang tua akan kita dampingi. Baik, apa aja itu? Karena kita tidak bisa bertemu langsung, pasti ada yang namanya online. Online. Nah, online ini kita bagi 2. Ada yang disebut live teaching, jadi gurunya menggunakan alat Google Meeting atau Zoom, bertemu langsung dengan anak-anak, dan ini dibagi. Satu kelas full, sekitar 24-25 anak, kita bagi 2 di jadwal hari lainnya, supaya kami lebih bisa spesifik. Jadi nggak langsung 20 anak itu di-handle langsung ya? Iya. Kita kenapa bikin 3 bagian live teaching? Karena anak harus kenal gurunya siapa, teman-temannya siapa. Iya ya, betul gitu ya. Mereka masih dalam masa yang harus dibiasakan. Terus anak usia dini kan dikasih live teaching seperti ini kan bingung-bingung gimana gitu ya. Iya. Tapi diajar membangun kebiasaan yang memang secara pandemi ini kita harus tetap berikan kepada anak-anak usia dini ya. Kedua, kita harus bagi 2. Itu yang kita lakukan. 12-12. Oke, 12-12. Tujuannya materi pembelajaran yang memang kita anggap ini penting untuk kita perhatikan. Kita bagi grup supaya bagaimana cara guru mengobservasi juga lebih tajam. Sama seperti Yesus dengan 12 muridnya ya. Iya. Betul ya? Iya, lebih dekat gitu. Lebih dekat ya. Oke. Yang ketiga kita bagi lagi ke dalam grup yang lebih kecil. Sekitar 6-8. Oke. Kita akan lebih fokus di situ sehingga kita bisa pegang anak satu-satu. I see. Jadi sampai sekecil itu ya kita aturnya. Ada satu bagian lagi, 1 orang 1. Oh ya? Jadi kami kontak secara personal 1 orang 1. Jadi saya bayar uang sekolah itu untuk pelayanan seperti ini? Iya. Ikut webinar aja ya, kita hitung-hitungan ya. Ikut webinar yang berbayar itu biasa 100 ribuan lah ya untuk seminar dengan ilmu sedalam ini ya. 100 ribu satu kali pertemuan 2 jam lah paling lama juga. Ini kita bicara sebulan ya, anggap sebulan webinar terus ya. Tinggal dikalikan aja berapa harganya ya, value-nya dibandingkan dengan uang sekolah yang itu yang live teaching. Ada juga yang online ini kita menggunakan video bahan ajar karena kami sangat menyadari. Jadi ada live teaching, ada video bahan ajar. Iya, guru-gurunya akan merekam materi bahan ajar yang mengajarnya guru yang bersangkutan. Bisa diputar kapan aja berarti? Bisa diputar kapan aja. Ini tujuannya apa? Menolong orang tua tidak langsung selalu manteng
gitu ya, live teaching terus. Nah, ini yang disebut kita bisa bekerja sama membangun pola rutin di rumah. Kalau mau ikut jadwal pelajaran yang diberikan sekolah, baik. Tetapi kalau situasi rumah tidak memungkinkan, kamu masih bisa fleksibel, tetapi bukan fleksibel sama dengan tidak dikerjakan. Tetap dikerjakan sesuai waktu yang disanggupi oleh orang tua. Jadi prioritasnya ikut dulu jadwal yang sudah ditentukan. Iya. Prioritasnya karena tujuannya membangun body clock, time body-nya si anak. Kebiasaan. Iya, betul. Kalau sampai misalnya anaknya lagi nggak enak badan, tantrum, ngamuk gitu ya, itu bisa sesuaikan. Dan ini juga menolong orang tua tingkat stresnya tidak semakin tinggi. Oh, di situ rupanya awal masalahnya ya. Orang tua tuh kadang-kadang bisa bilang, aduh, jam 9 sampai jam 12, tapi saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Iya. Aduh, gimana ya? Stres sendiri. Okay. Padahal sebetulnya sekolah sudah menginformasikan ini bisa fleksibel. Betul. Tapi kadang-kadang ini lingkungan sih yang mempengaruhi. Teman-teman satu kelasnya bisa mengumpulkan tepat waktu, tapi saya sebagai orang tua yang bekerja agak telat-telat dikit. Betul. Jadi merasa berbeda sendiri, stres juga. Itu mami-mami kan gitu, Pak. Iya. Apalagi banyak mami-mami yang memang ingin anaknya itu tampil brilian. Wah, iya, nggak perlu kalau di TK Trimulya Bintang. Nggak perlu, kenapa sih? Bukan anak pintar yang kita butuhkan. Sekolah itu tempat belajar. Baik. Belajar itu tidak langsung jago. Tidak langsung jago ya? Tidak langsung pintar anaknya. Tetapi belajar itu proses. Kalau anak kita memang belum sampai di titik yang diharapkan, it's okay, proses. Baik. Pendampingan, kalau orang tua ada kebingungan di dalam pendampingan, kan tadi sudah diberitahu, cari sekolah untuk berkomunikasi. Dan itulah peran sekolah ya. Betul. Menemukan potensi si anak. Coba kalau di rumah mungkin kesulitan orang tua lebih banyak ya. Iya, bingung ya. Tiba-tiba orang tua harus bisa jadi guru. Terus apalagi guru. Orang tua bisa jadi chef. Karena mungkin katanya buka kantin karena makanya nggak selesai. Iya benar. Betul. Orang tuanya harus jadi si pencari nafkah juga. Pencari nafkah. Belum jadi bersih rumah. Bersih rumah. Teman curhat anak-anaknya. Teman curhat anak, ya. Wah, semua peran Janitor. Itu ada. Bersih rumah. Iya. Tetapi kembali lagi, bersyukur. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi bukan untuk membuat kita hancur. Selalu mendatangkan kebaikan. Pak Teguh, ada satu lagi loh. Apa tuh? Tadi kan online. Yang ini kegiatan offline-nya. Oh iya, tetap ada kegiatan offline. Tapi gimana jadi ini? Apa nanti maksudnya? Di dalam pembagian tugasnya kami akan meminta orang tua mengaturkan waktu. Ini yang online ini anggaplah 1 sampai 1,5 jam. Live teaching dengan video ajarkan gitu ya. Tetapi ajar anak-anak untuk tetap bisa beraktivitas secara fisik. Yang offline ini. Jadi apakah nanti baca buku cerita, bermain sepeda, lari-lari, mungkin kalau di rumahnya bisa bermain air, ada kolam karet kecil untuk stimulasi indera perabanya. Betul. Ini tetap harus dilakukan rutin. Karena ini kunci. Susah nggak? Ini kalau susah sih ya ngapain? Main itu tidak susah. Yang susah waktunya. Kita memang harus komitmen. Jadi kitanya sebagai orang tua betul-betul harus mengatur. Kalau kita membuat pola rutin untuk anak, berarti kita sebagai orang tua juga harus membangun pola rutin supaya kita bisa mendampingi anak kita. Mendampingi anak kita ya. Kan dulu mah enak ya, tinggal bawa ke sekolah, kita bisa lakukan di jam sekolah anak itu yang lain. Tapi sekarang lebih repot atau justru jadi berkat ya? Sebetulnya kalau yang ketiga ini sebetulnya sehari-hari orang tua sudah kerjakan. Oh iya? Tapi kalau orang tuanya full sibuk, paling cuma sejam atau setengah jam atau 2 jam. Ya. Tapi kalau orang tuanya ada di rumah, itu bisa berjam-jam. Tetapi kita harus atur yang tadi ya. Apa yang prinsip anak ini harus kerjakan ya? Mandi pagi, mandi sore. Ada loh anak usia dini jarang mandi. 2 hari sekali mandinya. Ada yang seminggu cuma sekali. Kalau ingat jadi cuma seka-seka. Nah, biasakan itu setiap hari. Pola rutin itu harus dibangun. Nah, kalau bisa dibilang offline ini mungkin bahasa yang di rumah itu quality time. Kata gue juga kalau di rumah pasti nyempetin waktu dengan anaknya dong. Pasti. Nah, hal baik di pandemi ini karena kita juga nggak bisa kemana-mana, justru quality time ini jauh lebih banyak akhirnya. Dan saya sudah cek hampir di semua keluarga ini takut pergi jauh-jauh. Jadi di rumah itu kalau biasanya sibuk dengan apa misalnya
project Project ya, kerjaan, presentasi segala ya. orderan, omset dan lain sebagainya begitu ya. Sekarang semuanya Hari ini malah bisa ayo main. Nah, yang jadi masalah bagaimana orang tua harus bisa menyempatkan meluangkan waktu. Saya sebagai mama ada di rumah dan saya juga berinteraksi dengan Oke. Oke, Miss Santi, jadi ini kita udah ngobrol banyak. Iya. Boleh nggak saya minta untuk Miss Santi berikan closing statement, kesimpulan akhir, Iya. kenapa orang tua nggak usah ragu-ragu buat nyekolahin anak di TK Tri Mulia dan Bintang Mulia? Silakan. Lihat sana ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus menyekolahkan anak di TK itu begitu sangat penting? Meskipun pandemi ini, ada hal yang paling esensi yang Bapak Ibu harus perhatikan. Bahwa investasi perjalanan 5 tahun pertama anak hidup itu menjadi momen yang sangat penting. Karena itu hal yang paling mendasar yang menolong anak ini siap di level yang selanjutnya. Jadi ini poin. Kalau ini dilewatkan, Bapak Ibu tidak ada partner bersama-sama untuk menstimulasi anak-anak usia dini ini, sayang, nanti di usia besarnya kendala-kendala akan Bapak Ibu hadapi ketika anak-anak bersekolah di level yang lebih besar. Kedua, anak-anak usia dini sangat perlu pola rutin sehingga membangun time body anak-anak tersebut. Jadi kalau di usia dini ini time body-nya tidak dibangun dengan rutin, ya itu nanti efek jangka panjangnya ya di karakternya, di kebiasaan hidupnya, di tanggung jawabnya. Ada catatan sih Pak. Susah, nanti maminya cerewet terus. Iya, anak-anaknya ya saya sudah begini. Begitu iya. Pak. Jadi memang harus disiapkan investasi kita itu untuk anak-anak sekarang itu tidak bisa ditunda, ditunggu nggak bisa. Iya, Ya. betul. Jadi memang sangat ideal anak-anak dalam usia sekarang TK itu segera dimasukkan ke sekolah Tri Mulia dan Bintang Mulia. Jadi Ya. Bapak Ibu, meskipun ini sulit, tidak mudah karena kita harus mengatur waktu sebagai orang tua, perlu diperjuangkan. Kenapa? Masanya tidak kembali lagi. Iya, Nanti kita menyesal. betul. Gitu. Ya. Itu sih Pak. Baik. Kalau begitu, saya akan sedikit mengutip dari apa yang dikatakan oleh Miss Santi, bahwa begitu orang tua itu mau terlibat dalam pendidikan anak, maka kunci keberhasilan anak dalam hal pendidikan adalah menjadi partner dengan sekolah. Kenapa ini penting? Kalau dari penjelasan Miss Santi, saya sangat menangkap bahwa ketika menjadi partner, komunikasi yang dibangun itu akan memperkaya atau mempercepat pertumbuhan, perkembangan kemampuan si anak dengan baik dan benar. Dan di balik sebuah persiapan sekolah yang dilakukan oleh Tri Mulia dan Bintang Mulia, saya yakin sekali ada persiapan investasi infrastruktur, investasi pelatihan kepada guru-guru yang dilakukan terus-menerus, dan ini bukanlah sebuah hal kecil. Ini adalah sebuah hal besar yang siap diberikan untuk anak Anda. Baik, Miss Santi, kalau begitu saya minta quote deh, atau mungkin sedikit kata-kata yang memberikan motivasi buat kita sebagai penutup. Oke, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sebagai orang tua memilih pilihan yang benar hari ini. Karena pilihan yang benar hari ini akan membawa anak-anak kita dapat terbang seperti Raja Wali.